Penerima PIP yang tidak melakukan ini, dananya akan kembali ke negara seperti salah satu siswa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang dana PIP yang akan kembali ke negara. Jadi teman-teman harap untuk menyimak informasi di video ini supaya teman-teman yang mungkin mendapatkan PIP dananya tidak kembali ke negara seperti salah satu siswa ini. Namun sebelum teman-teman menonton hingga selesai, ada baiknya teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Oke teman-teman, ini saya sudah ada di laman PIP yaitu pip.kemdikbud.go.id. Di sini saya sudah ada di pengembalian negara. Nah, teman-teman, di sini sudah ada beberapa yang sudah kembali ke negara dananya karena tidak memperhatikan hal-hal berikut. Di sini bisa dilihat teman-teman ada bagian NISN, kemudian nama siswa, tanggal cair, kemudian alasan. Nah, jika teman-teman tidak mau seperti salah satu siswa ini, maka teman-teman harus menyimak informasinya sampai selesai. Berikut beberapa daftar siswa yang sudah dikembalikan ke negara karena tidak melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh pemerintah, khususnya pengelola dana PIP. Jadi di sini sebanyak 74 siswa yang sudah kembali ke negara dananya teman-teman. Untuk alasan pengembaliannya juga sangat beragam teman-teman. Di sini bisa dilihat. Yang pertama karena meninggal dunia, yang kedua menolak, yang ketiga ada tidak diketahui keberadaannya, berikutnya atau yang keempat yaitu data ganda, kemudian yaitu dilarang Pemda, berikutnya putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Nah, ada lagi satu teman-teman alasan kenapa bisa dikembalikan ke negara. Baik teman-teman, kita merujuk pada peraturan mengenai PIP. Di sini teman-teman bisa lihat pengembalian dana PIP Dikdasmen ke kas umum negara. Yang pertama yaitu pengembalian dana PIP Dikdasmen ke kas umum negara dilakukan oleh Puslapdik Kemdikbudristek apabila 1. Peserta didik tidak melakukan aktivasi rekening sampai batas akhir aktivasi rekening. Nah, teman-teman perlu diketahui khususnya penerima baru untuk tahun 2023 batas aktivasi hanya sampai tanggal 31 Januari 2024 ini. Jadi teman-teman yang masih kelas 1 maupun kelas tinggi dan belum melakukan aktivasi, harap segera lakukan aktivasi sebelum tanggal 31 Januari 2024 agar dananya tidak kembali ke kas negara. Itu artinya teman-teman, jika dananya kembali ke kas negara, maka teman-teman tidak lagi mendapatkan bantuan PIP sampai dengan program ini berakhir. Bagian B, peserta didik yang masuk ke dalam SK pembatalan KIP dan atau peserta didik penerima PIP sudah mengaktifasi rekening atau melakukan penarikan dana namun berdasarkan hasil identifikasi oleh satuan pendidikan ditemukan peserta didik menolak sebagai penerima PIP, kemudian peserta didik tidak diketahui keberadaannya atau meninggal dunia, putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, peserta didik bukan berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, serta peserta didik yang ditemukan sebagai data duplikasi penerima PIP. Kemudian yang kedua teman-teman, yaitu usulan pengembalian dana PIP ke kas umum negara sebagaimana dimaksud dengan angka 1 huruf C dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerima PIP atau orang tua wali memberikan pernyataan tertulis perihal persetujuan untuk menyerahkan kembali dana PIP Dikdasmen yang diterima dengan menyertakan alasan pengembalian. Kemudian yang bagian B, satuan pendidikan menandai peserta didik yang dananya akan dikembalikan ke kas umum negara di Sipintar dengan memilih alasan pengembalian sesuai surat pernyataan sebagaimana huruf A di atas ini. Kemudian yang
bagian 2 mengajukan permohonan pengembalian dana PIP melalui Si Pintar. Berikutnya, pengajuan permohonan pengembalian dana PIP sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui pengunggahan surat permohonan pengembalian sesuai dengan format yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian teman-teman memastikan dana yang dikembalikan tersedia pada rekening sesuai dengan nominal pada SK pemberian. Kemudian melaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau kota terkait usulan pengembalian dana PIP ke Kas Umum Negara. Jadi teman-teman, begitulah rangkaiannya ketika menolak untuk menerima PIP. Dan teman-teman yang menolak tidak perlu khawatir karena hanya perlu membuat surat pernyataan, kemudian guru yang akan melanjutkan prosesnya. Dan untuk teman-teman yang tidak melakukan aktivasi secara otomatis itu tidak perlu lagi membuat berupa surat pernyataan atau apa, karena secara otomatis batal mendapatkan dana PIP dikarenakan tidak melakukan aktivasi rekening. Berikutnya yaitu Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota meneruskan usulan pengembalian dana dari satuan pendidikan kepada Puslapdik dengan memantau data usulan pengembalian dana PIP ke Kas Umum Negara dari satuan pendidikan di Si Pintar. Berikutnya mengajukan permohonan pengembalian dana PIP berdasarkan surat usulan dari satuan pendidikan melalui Si Pintar. Kemudian pengajuan permohonan pengembalian dana PIP sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui pengunggahan surat permohonan pengembalian dana sesuai format yang tercantum. Jadi formatnya ada di lampiran ini teman-teman, lampiran 2, gambar 22 dan gambar 23. Mari kita lihat contoh formatnya. Seperti inilah dia teman-teman format surat pengajuan permohonan pengembalian dana PIP Dikdasmen. Jadi di sini ada surat permohonan pengembalian dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Seperti inilah dia teman-teman bentuk formatnya. Berikutnya teman-teman di format 23 yaitu format pengajuan permohonan pengembalian dana PIP Dikdasmen dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi Dinas Provinsi seperti ini. Ada SMA dan SMK. Kenapa demikian teman-teman? Karena untuk PIP khususnya SMA dan SMK itu di bawah naungan provinsi, kemudian SD SMP di bawah naungan pemerintah daerah kabupaten. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita sudah melihat format suratnya. Kita fokus ke bagian D teman-teman, yaitu Puslapdik melakukan proses pengembalian dana PIP ke Kas Umum Negara berdasarkan surat usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota dengan tahapan sebagai berikut. Puslapdik meminta bank penyalur untuk melakukan verifikasi kesesuaian nominal dana yang akan dikembalikan ke Kas Umum Negara antara surat usulan dan saldo pada rekening simpel peserta didik. Kemudian yang kedua, dana sebagaimana dimaksud pada poin 1 akan kembali ke Kas Umum Negara apabila pada rekening simpel peserta didik masih terdapat nominal saldo yang sesuai. Berikutnya, Puslapdik membuat ID billing dan memerintahkan bank penyalur untuk melakukan pendebitan pada rekening peserta didik serta melakukan pengembalian ke Kas Umum Negara. Poin keempat, Puslapdik menyampaikan informasi hasil proses pengembalian dana PIP ke Kas Umum Negara kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota. Maka dari itu, buat teman-teman yang baru mendapatkan PIP dan dananya tidak mau kembali ke negara, harap segera melakukan aktivasi untuk mendapatkan bantuan PIP-nya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya yang mendapatkan dana PIP. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.